Selamat pagi. Selamat pagi juga Kakak Teri. Selamat pagi Kak Vila. Selamat pagi juga Kakak Dipa. Selamat pagi juga Kakak Devi. Nah, sekarang kita mau ibadah nih adik-adik. Ya Kakak Teri ya? Siapa ya yang hari ini belum bangun tidur? Pasti udah bangun semua Kak. Tidak ada yang nangis? Wah, siapa yang hari ini bangun tidurnya tidak nangis? Wah, pintar sekali. Kalau bangun tidur tidak usah nangis adik-adik ya. Kita kalau bangun tidur harus bersyukur. Ya, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bangun pagi dengan sehat. Nah, terus jangan nangis juga ya Kakak Teri ya. Jangan bilang sama mama. Iya, bilang kalau bangun tidur, bilang sama mama. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Papa. Kalau ada kakak, selamat pagi kakak. Ya, tidak usah nangis. Bilangnya selamat pagi. Sekarang kita juga mau bilang selamat pagi sama siapa Kak? Oma. Opa. Nah, tidak lupa juga kita mau bilang selamat pagi sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita semua berdiri. Semuanya berdiri. Wah, Kakak Vila masih lihat ada yang belum berdiri tuh. Coba berdiri. Kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Siap ya? Let's go musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, yang semangat adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Wah, semuanya nyanyi hari ini. Tepuk tangan semuanya. Wah, Tuhan Yesus sudah pelihara kita kakak. Iya, Tuhan Yesus sudah pelihara kita. Jadi Tuhan Yesus kasih matahari. Siapa yang bisa melihat matahari di luar? Jangan dilihat ya, nanti matanya sakit. Kita lihat sinarnya aja. Sinarnya terang. Wah, Panas lagi kak. panas. Jadi Tuhan Yesus juga beri kita sinar matahari yang cerah hari ini. Jadi kita juga mau nyanyi lagi deh Kakak Teri. Kita berdiri yuk. Ayo. Kita masih berdiri ya. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Oke, siap ya. Musik. Bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada
sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan semangat kami terus untuk memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan dalam puji-pujian dan dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, siapa yang berdoanya bagus hari ini? Pintar tepuk tangan. Kalau berdoanya lipat tangan, tutup mata ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Kakak Teri. Kita mau dengar dari siapa ya? Dari Kak Rizka, Kak. Wah, kita mau dengar firman dari Kakak Rizka. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapin dulu Alkitabnya. Siapa yang udah siap pegang Alkitab? Disiapin. Iya, disiapin dulu ya. Kita sambil siap-siap, kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan berkuasa. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Musik. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik boleh duduk sekarang kakak. Iya. Kita mau siap-siap dengerin firman. Betul. Kita siap-siap Alkitab, kita siap-siapkan hati, kita buka telinganya. Coba yang rambutnya nutupin telinga, dibuka dulu telinganya. Kita dengerin firman Tuhannya tentang apa hari ini ya. Kita mau dengerin Kakak Rizka nanti. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Iya, Yesus sayang padaku, Kak. Wah, oke. Lagu Yesus sayang padaku. Musik. Yesus ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, kita mau dengerin firman-Nya. Kita panggil Kakak Rizka yuk. Ya. Kita panggil. 1, 2, 3. Kakak Rizka. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Kakak Iska pagi hari ini. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Sudah siap ya tentunya ya. Kita sebutin sama-sama. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita sebutin sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Satu kali lagi. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah boleh mempersiapkan Alkitabnya. Minta tolong papa mama untuk bantu adik-adik membaca Alkitab. Nanti kakak Iska juga akan bantu dari sini ya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak Iska semuanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah. Terima kasih karena kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami, jadikan kami anak-anak yang mau mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa luar biasa adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya sama-sama ya. Cerita Alkitab pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Alkitabnya di Perjanjian Lama adik-adik. Nama kitabnya Ratapan. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kakak Iska ulang ya. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah, kakak Iska bantu membacakan ayat Alkitabnya ya. Adik-adik siapkan telinganya untuk mendengarkan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala, ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Nah, semua mendengarkan di rumah? Mendengarkan ya, luar biasa. Nah, adik-adik lihat, kakak Iska punya gambar. Boleh lihat ya adik-adik, gambar apakah ini? Coba tebak. Iya, betul sekali adik-adik. Kita lihat teman-teman kita yang sedang menangis. Sedang menangis ya. Nah, biasanya kalau kita menangis itu karena apa? Karena sedih ya, salah satunya ya adik-adik ya. Kita kadang-kadang menangis karena kita sedih. Nah, adik-adik firman Tuhan kali ini
bercerita tentang ratapan bangsa Israel. Kakak Iska, ratapan itu apa ya? Ratapan itu adalah adik-adik bersedih sambil menyesali perbuatan yang sudah dilakukan adik-adik. Ya, jadi tidak hanya bersedih tetapi juga menyesali. Kenapa ya saya begitu? Nah, ya itu ratapan ya adik-adik ya. Nah, coba kakak Iska tanya, kalau adik-adik di rumah pernah nggak bersedih? Atau bahkan meratap? Atau tadi adik-adik menangis saking sedihnya, sambil sedihnya dan menyesal sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Pernah nggak? Nah, kita lihat ya adik-adik apa yang dialamin sama bangsa Israel di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Kalau adik-adik dengarkan baik-baik, isi ayatnya semua tentang kesedihan. Sedih sekali. Apa ya yang terjadi dengan bangsa Israel? Nah, ternyata adik-adik boleh lihat gambarnya. Wah, ada apakah itu? Ada kehancuran adik-adik. Siapa yang hancur ya adik-adik? Nah, bangsa Israel adik-adik dikalahkan oleh bangsa lain. Semua orang Israel dihancurkan adik-adik. Daerahnya dihancurkan. Bahkan bait Allah yang menjadi tempat keberadaan Tuhan saat itu di kota Yerusalem juga ikut hancur. Dihancurkan oleh bangsa lain adik-adik. Bangsa Israelnya kalah dalam peperangan. Dan cuma tidak hanya kalah, tidak hanya dihancurkan kotanya adik-adik, daerahnya dihancurkan, tetapi juga orang-orang Israel tersebut dibawa oleh bangsa yang menang tersebut dijadikan budak adik-adik. Budak itu apa Kak Iska? Budak itu menjadi seseorang yang harus bekerja keras, ya, bekerja keras tiada henti. Nah, jadi sudah kehilangan kota, tempat tinggal mereka, lalu mereka ditawan adik-adik, dibawa oleh bangsa lain dan dijadikan pekerja yang keras ya adik-adik ya. Sedih sekali ya adik-adik. Lah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa bangsa Israel mengalami semua kejadian ini? Nah, ternyata adik-adik bangsa Israel mengalami semua kejadian ini karena mereka melakukan sebuah kesalahan adik-adik. Bukan sebuah ya, kesalahan yang besar ya adik-adik yang mereka lakukan ya adik-adik. Yaitu apa? Tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak taat perintah Tuhan yang seperti apa? Jadi adik-adik pada masa itu bangsa Israel sudah menyembah berhala atau menyembah patung, di mana sebenarnya yang ada bangsa Israel itu memiliki Tuhan yang saat ini kita percaya juga ya, Allah kita. Tetapi bangsa Israel memilih menyembah patung adik-adik. Bahkan raja yang saat itu memerintah di bangsa Israel ikut menyembah patung. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak suka ya adik-adik ya saat bangsa Israel kala itu tidak hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan adik-adik. Dan Tuhan sudah menegur bangsa Israel adik-adik, sudah dikasih tahu melalui nabi-nabi beberapa kali bahwa bangsa Israel sudah melakukan kesalahan dan harus bertobat. Tetapi diabaikan adik-adik, bangsa Israelnya tidak mau mendengar perintah Tuhan. Akhirnya saat ada bangsa lain datang menyerang, bangsa Israel mengalami kekalahan. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca isinya tentang kesedihan yang dialami oleh bangsa Israel adik-adik. Nah, seperti itu cerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sekarang kakak Iska tanya, adik-adik di rumah pernah nggak menangis karena sedih? Menangis karena sedih karena dimarahin sama papa mama? Ayo, ada nggak yang pernah? Pasti pernah ya. Nah, coba adik-adik ingat-ingat lagi waktu itu, kira-kira adik-adik nangis dimarahin papa mama karena apa ya? Karena apa ya? Nah, biasanya adik-adik kita menangis dan bersedih karena dimarahin papa mama kalau kita tidak dengaran, betul tidak? Ya, tidak dengar-dengaran papa mama. Contohnya nih adik-adik, misalnya adik-adik papa mama larang makan permen sama makan es, takut batuk, betul nggak? Tapi adik-adik mengabaikan perintah papa mama, adik-adik tidak peduli, adik-adik tetap makan permen banyak, tetap makan es, akhirnya adik-adik batuk, adik-adik sakit. Nah, itu adalah hal yang akhirnya adik-adik terima karena
tidak menuruti papa mama, adik-adik jadi sakit ya. Lalu apalagi coba adik-adik, pernah nggak adik-adik dimarahin karena rebutan mainan sama kakaknya atau sama adiknya? Rebutan terus nggak dapat mainannya, adik-adik nangis, sedih ya. Nah itu adalah salah satu juga karena adik-adik tidak menuruti perintah papa mama bahwa mainan itu harus sharing, harus dibagi ya. Akhirnya adik-adik jadi musuhan sama kakak atau jadi musuhan sama adiknya. Nah itu contoh kedua. Lalu contoh ketiga, siapa yang sampai sekarang masih susah disuruh makan di rumah? Ayo disuruh makan sayur nggak mau, mulutnya dikunci, nggak mau makan. Nah seringkali juga papa mama marah kalau adik-adik nggak mau makan atau tidak menghabiskan makanan ya. Nanti kalau tidak menghabiskan makanan adik-adik bisa sakit. Nah papa mama itu marahin adik-adik karena adik-adik sedang melakukan kesalahan dan supaya adik-adik tidak terkena akibat karena adik-adik tidak menuruti papa mama seperti tadi sakit ya. Lalu apalagi jadinya berantem sama kakak atau sama adik-adiknya. Nah sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi adik-adik. Bangsa Israel sudah diingetin sama Tuhan, tetapi bangsa Israel tidak mau mendengar, tidak mau menurut. Akhirnya bangsa Israel menerima sendiri akibatnya karena perbuatannya. Akhirnya bangsa Israel harus hidup sengsara ya di dalam kekuasaan bangsa lain. Nah, adik-adik ingat ya, kalau Tuhan itu mengajarkan kita untuk selalu menjadi anak yang taat. Anak yang taat itu seperti apa sih Kak Iska? Anak yang taat itu mau menuruti perintah ya, mau menuruti perintah. Jadi anak yang nurut. Perintah siapa? Perintah Tuhan ya, perintah Tuhan. Kita bisa tahu perintah Tuhan itu dari mana sih? Dari Alkitab. Nah, yang paling dekat di rumah itu adik-adik ada papa dan mama. Jadi, papa mama itu akan meminta adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Dan adik-adik harus nurut ya. Karena papa mama itu adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya, jadi oleh karena itu adik-adik harus menuruti papa mama di rumah. Nah, kalau kita pernah dihukum atau karena kita pernah dimarahin sama papa mama, itu semua karena papa mama sayang sama kita. Sama seperti Tuhan sayang sama bangsa Israel ya, supaya kita jangan berbuat salah lagi. Ya, oleh karena itu adik-adik, pesan pagi hari ini adik-adik harus mau belajar nurut ya. Menjadi anak yang taat, anak yang nurut sama perintah Tuhan dan perintah papa mama. Nah, bagaimana adik-adik siap untuk menjadi anak yang taat? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Siap menjadi anak-anak yang nurut perintah Tuhan? Siap menjadi anak-anak yang turut papa mama, nurut sama papa mama? Siap ya, luar biasa sekali. Kakak Iska minta jempolnya. Hebat ya. Anak-anak Tuhan Yesus itu harus jadi anak-anak yang nurut ya. Kalau papa mama bilang apa, adik-adik jangan membantah, adik-adik ikuti perintah papa mama. Kalau adik-adik dengarkan firman Tuhan, isinya seperti apa, adik-adik juga menuruti perintah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kakak Iska punya ayat hafalan, ayat emas adik-adik pagi hari ini ya. Terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Minta tolong papa mama ya. Yohanes 14 ayat 15. Adik-adik yang sudah mulai umur 6 tahun ini boleh belajar dihafalin ya ayatnya ya. Isinya adalah Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, itu kata-kata Tuhan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan adik-adik pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi. Nah, sekarang kita mau beraktivitas. Kita punya aktivitas pagi hari ini ya adik-adik. Kakak Iska punya gambar-gambar. Adik-adik boleh lihat gambar-gambar yang ada di belakang Kakak Iska. Adik-adik boleh minta tolong papa mama di print gambarnya. Lalu kalau ada perlakuan anak-anak atau teman-teman kita yang baik, adik-adik kasih tanda
checklist ya, tanda checklist ya. Atau boleh kasih tanda jempol. Kalau misalnya ada gambar yang perlakuannya tidak baik, adik-adik kasih tanda silang. Oke, di gambarnya adik-adik kasih tanda silang. Lalu di foto, dikumpulkan di grup Batita dan dikumpulkan di grup Balita. Kakak Iska tunggu ya adik-adik. Dadah. Wah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan, membuat kita menjadi senang, dan kita juga tidak lupa harus mau mendengarkan orang tua dan melakukan kehendak Tuhan. Terus kita bisa tahu apa kehendak Tuhan Yesus jika kita sering membaca Alkitab. Iya, jadi kita harus taat ya, taat kepada Tuhan Yesus, taat mendengarkan orang tua ya kan? Iya, mama papa ya kak. Kalau begitu kita juga mau nyanyi deh. Kita mau nyanyi T A A T. Taat. Musik. Kepada mama papa, turuti nasihat mereka semua. Taat. Oke, kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita mau berdoa syafaat. Oke adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita nyanyi dulu ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh bergembira, kami boleh bersuka cita, kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang nurut sama Tuhan dan nurut sama papa mama. Jadikan kami anak-anak yang mau dengaran, tidak cepat marah, tidak cepat ngambek. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin di negara kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Maranatha, dan juga gereja-gereja lain yang ada di dunia ini. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan boleh semangat dalam melayani dan boleh terus-menerus membagikan kasih tentang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami hari ini yang mungkin tidak bisa ikut ibadah karena sedang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Begitu juga dengan papa mama kami, opa oma kami, atau om tante kami yang sedang sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus tolong juga sertai kakak-kakak layan supaya boleh selalu bersemangat dalam pelayanannya di setiap ibadah hari Minggu. Dan kami berdoa untuk rencana retreat Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli nanti. Biarlah Tuhan mencukupkan, Tuhan membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar, sehingga tujuan yang mau disampaikan boleh berhasil. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga
pertumbuhan kami, biarlah kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang mau nurut dan dengar-dengaran papa mama, dan terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua berdoa? Luar biasa adik-adik. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan, kita mau siapkan dulu uangnya, jangan dilipat kecil-kecil ya, dimasukin dalam amplop, nanti boleh kasih mama papa untuk disetor di kantor gereja, atau bilang mama papa bisa ditransfer atau scan barcode di bawah ini. Siap ya? Kita mau sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahannya ya. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita doa persembahan ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pujian, untuk persembahan. Kiranya Bapa mau memberkati persembahan ini untuk keperluan gereja kami dan jemaat. Kiranya Bapa juga memberkati Papa Mama yang sudah memberikan persembahan melalui adik-adik. Tuhan mau memberikan kelimpahan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau Warta. ada warta PA kakak. Oh. Kita mau saksikan video berikut ini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah hampir selesai ibadah nih. Jadi, ingat selalu ya, Tuhan Yesus menginginkan kita selalu taat kepada Tuhan Tuhan. dan Papa Mama Kak. Mama. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sekarang kita mau menyanyi tiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataan
sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Kami boleh memuji Tuhan, boleh memberikan persembahan, boleh mendengarkan nasihat dari Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga selalu taat dan setia kepada Tuhan dan Mama Papa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan kami. Biarlah minggu depan kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.